Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah, para santri, kita mulai kajian kita. Tentang takribnya, bacaannya wa ja'ala musannifu al-hajru ala sittatin minal askhasi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah fi ulumi fidarain. Wa ja'ala al-musannifu al-hajru ala sittatin minal askhasi. Wa ja'ala, dan telah menjadikan al-musannifu pengarang kitab al-hajru al-hajro terhadap hajru ala sittatin terhadap 6 minal askhasi dari macam-macam orang, atau terbagi 6 tentang masalah hajru. Jadi sekali lagi, hajru itu adalah mencegah seseorang menggunakan hartanya, mencegah seseorang untuk mengelola hartanya. Bahasanya cuma harta, selain harta boleh gitu. Dan musannif membagi hajru itu terhadap 6 orang, 6 macam orang, yang mana hajru secara umum terbagi 2. Ada hajru untuk, sekali lagi, untuk kemaslahatan orang yang dicegah mengeluarkan hartanya. Yang keduanya adalah untuk kemaslahatan orang lain. Jadi maslahatnya, kenapa ini hartanya kita sekat, kita nggak boleh kita keluarin, itu hartanya dikelola karena satu, ada manfaatnya buat dirinya, itu yang dihajru, atau yang kedua, manfaat buat orang lain. Nah, di dalam hal ini yang manfaat buat dirinya sendiri, artinya manfaat buat orang yang dicegah untuk mentasarufkan, menggunakan hartanya, itu ada 3. Mana yang pertama, as-sabi. As-sabi adalah anak kecil, baik laki-laki ataupun perempuan, walaupun sudah tamyiz, maka dia dicegah untuk menggunakan hartanya, mengeluarkan hartanya ketika masih kecil. Kok bisa anak kecil punya harta? Ya, kalau misalnya ternyata dia anak yatim, kemudian punya harta warisan. Warisannya berapa? Ada 1 miliar. Nah, maka si wali yang ngurus, baik yang jadi walinya ibunya ataupun pamannya, intinya yang ngurus dia, itu melarang si anak kecil ini mengeluarkan, menggunakan hartanya. Itu takut-takut nantinya duitnya keburu habis, apa-apa dibeliin. Walaupun sudah tamyiz, bahasa sudah tamyiz berarti bisa jadi umurnya 9 tahun, 10 tahun, intinya belum balik. Ya, memang kalau baliknya perempuan bisa saja keluarin, ya batasnya 9 tahunan. Laki-laki biasanya mimpi umur ya bangsa 15, atau kalau belum kecil dengan headnya ataupun belum ihtilam, belum mimpinya, maka batas minimal balik adalah 15 tahun. Kalau udah 15 walaupun belum head, belum mimpi, ya udah disebut balik. Ini anak kecil punya harta peninggalan ataupun warisan daripada orang tuanya banyak, gitu. Adalah 101 miliar misalnya. Maka itu anak nggak boleh, dicegah, harus dicegah untuk mengeluarkan
hartanya. Takutnya tadi dipakai sesuatu yang gak ada manfaat buat sekarangnya ataupun yang akan datang, masa yang akan datang. Ya karena belum ngerti apa-apa, apa-apa dibeliin kan gitu. Maka itu boleh dihajru, ditahan, dicegah itu anak untuk mentasorukan hartanya. Sampai kapan? Boleh sampai dia balik. Kalau udah balik, udah mapan, udah rasyid, udah bisa ngatur masalah keuangan, silakan kasih duitnya gitu ya. Kalau belum bisa ngatur, belum balik, masih belum ngerti apa-apa, hanya ya keinginan atau hobinya saja, ya begitu harus dihajeru dulu hartanya, jangan dikasihin gitu. Ntar kalau udah balik ya baru mulai dikasih, tapi tetap masih di bimbingan walinya. Yang kedua, nah berarti ini kan manfaatnya buat siapa? Ya buat anak kecil itu sendiri gitu. Jangan sampai kalau udah dewasa duitnya habis. Yang kedua, kalau yang ini tadi anak kecil tanpa harus terbebas daripada hakim, artinya yang memutuskan. Kalau udah balik mah walaupun gak ada hakim yang memutuskan, ya udah duitnya boleh dipakai sama dia. Yang kedua, hajru untuk manfaat buat dirinya sendiri adalah wal majnuni, yaitu menahan harta yang dimiliki oleh orang gila. Sama kayak tadi gitu, pembisnis kemudian stres tapi hartanya banyak, dia masih gila. Maka ketika gila itu hartanya ditahan dulu. Ya kan kalau orang gila gunain harta ya pandai, kadang-kadang ditipu sama ini juga orang gampang banget. Nah itu ditahan tuh hartanya, nggak boleh ditasorufkan, nggak boleh digunain dulu itu harta. Ya, sampai kapan? Sampai dia sembuh daripada gilanya. Kalau udah sembuh dari gilanya, maka dia boleh menggunakan harta tersebut dan terbebas tanpa pembebasan hakim. Artinya nggak usah harus memutuskan, kata hakim udah kasihin hartanya, enggak. Ini bahasanya kalau memang hukumnya hukum Islam ya. Jadi apa-apa harus ada qadhi yang memutuskan, ada hakim yang memutuskan. Cuma kan kalau di Indonesia ya susah urus harta-harta kayak begini. Kedua, nanti manfaatnya buat siapa? Buat orang gila tersebut. Nanti kalau udah sembuh dia punya harta yang masih ada di dia. Yang ketiga, penghajruan, pencegahan seseorang menggunakan hartanya manfaat buat dirinya sendiri adalah safi, yaitu wasafi, yaitu safi. Apa itu safi? Wa fassarahu al-musannifu, dan telah menjelaskan terhadap kata safi al-musannifu, pengarang kitab, biqaulihi, dengan ucapannya al-mubadziru limalihi, yaitu al-mubadziru orang yang menghambur-hamburkan limalihi terhadap hartanya. Jadi si sapi itu ya balik mah balik, berakal mah berakal, cuma dia mah ya hartanya dibeliin, digunain buat sesuatu penghamburan aja, nggak ada manfaatnya buat masa sekarang, masa pada saat dia beli. Atau yang kedua, ya mungkin nggak ada di tempat atau masa sekarang, bahkan di masa yang akan datang pun tidak ada manfaatnya. Nah jadi kalau yang disebut sapi intinya mah orang yang suka ngambilin duit tanpa ada manfaat, itu sapi. Ayasripuhu, yakni mengelolanya itu si sapi terhadap harta yang dimiliki, bi ghairi masarifihi,
pada selain semestinya itu harta. Artinya bukan pada tempatnya dia gunain. Ya pokoknya koyak-koyak gitu. Punya harta banyak, ngajak temen, ngajak ini terus kayak begitu, sampai habis, pokoknya anggur-anggur itu sampai habis. Nah orang yang begini ini juga sama, artinya harus dihajru, harus dicegah orang ini untuk menggunakan hartanya. Baik misalnya dia menggunakan sesuatu yang mubazir itu hanya untuk jalan yang diharamkan gitu, atau yang dimakruhkan saja, yang disunahkan namun diwajibkan nggak pernah dikeluarkan ya gitu, atau mungkin kesia-siaan hartanya di dalam sebuah muamalah yang di dalamnya ada penipuan sehingga dia mah orangnya gampang ketipu mulu gitu misalnya. Nah itu boleh dihajru tuh, ditahan hartanya sampai kapan? Sampai dia sadar daripada penghamburan hartanya. Dan sadarnya gimana? Ya harus dibimbing. Ini yang manfaat, ini yang enggak manfaat. Itu gunanya sekali lagi untuk maslahat kebaikan dirinya sendiri. Kenapa kita tahan tuh hartanya? Kemudian dari 6 tinggal sisa 3. Yang mana 3 ini adalah macam daripada gitu, maslahat buat orang lain ya, kenapa hartanya kita hajru? Dihajru sama walinya, dihajru sama qadi, sama hakim wilayah. Ya karena dengan menghajru hartanya berarti memberikan kemaslahatan kebaikan buat orang lain yang berhubungan dengan dia. Yang pertama apa? Itu wal muflisi, dan yang muflis. Kemarin sudah jelaskan. Apa itu muflis? Wahwa muflis itu adalah lugatan menurut bahasa mansorok maluhu pulusan. Man adalah orang soroh yang jadi maluhu hartanya pulusan, jadi receh. Tadinya duitnya satuan jadi kecil gitu. Jadi tadinya duitnya gopokan, sekarang recehan gitu ya. Berarti kan nurun begitu ya. Atau disebut dengan bangkrut, duitnya tadi banyak tinggal receh gitu. Sumakunia kemudian dikinayahkan itu kata muflis bihi dengan kata muflis. Apa maksudnya kinayah dari apa ini? Orang yang hartanya tadi satu kemudian jadi receh, itu kinayah dari ankilatil mali, dari sedikitnya harta, artinya duitnya dikit gitu. Muflis itu adalah orang yang duitnya dikit, au adami, atau duitnya jadi kagak ada gitu. Duit yang kagak ada atau punya duitnya cuma dikit, itu namanya muflis, bangkrut gitu. Dan menurut syariat yang disebut muflis adalah asyahsu, seseorang alladzi irtakabathu ad-duyunu. Asyahsu seseorang alladzi irtakabat, yang telah membebani terhadap itu orang ad-duyunu, hutang, walayapi dan tidak bisa melunasi maluhu hartanya itu orang bidainihi terhadap hutangnya, satu hutang, auduyunihi ataupun beberapa hutang. Jadi kalau menurut syariat yang disebut muflis adalah orang yang punya hutang, kemudian dia punya duit tapi duitnya kagak bisa buat ngelunasin hutangnya, itu namanya muflis.
Jadi yang disebut muflis di sini. Jadi menghajru muflis yaitu orang yang punya hutang, terbebani oleh hutang, sedangkan dia punya duitnya kagak cukup buat ngelunasin hutangnya. Maka duit yang masih ada, yang sedikit itu harus dihajru, harus ditahan. Ditahannya buat apa? Buat manfaat orang lain. Orang lainnya siapa? Orang lainnya adalah orang yang ngutangin gitu. Dia punya utang, duitnya sedikit, ya mungkin tetap dia usaha. Tapi kalau memang punya utang, maka duitnya kagak boleh digunakan kepada selain yang wajib, selain daripada untuk menafkahkan anak istrinya ataupun hal-hal yang bersifat primer, wajib lah gitu. Yang lainnya ya jangan, nggak boleh. Misal dia punya utang, tapi dengan duit yang dia punya nggak bisa ngelunasi itu utang, tapi dia pengen sedekah, itu dilarang, tahan sama sama hakim. Kenapa? Urusan kamu bayarin dulu utang, bahasa begitu. Jangan sampai itu duit habis dihibahin, habis dikasih orang, tapi hutangnya belum dibayar. Karena dia masih terbebani terhadap hutang. Jadi dia nggak boleh menggunakan harta yang ada untuk selain daripada membayar sedikit hutangnya. Walaupun tadi dikit, sebetulnya duit yang ada tuh cuma kalau buat bayar hutang mah kagak cukup. Cuma mungkin dia punya usaha yang lama-lama bisa membayar hutang. Maka yang begitu harus dihajru gitu. Dihajru sama siapa? Sama hakim sebetulnya yang memutuskan. Laporan dulu, hakim, ini orang punya hutang sama saya, bayar ya. Tapi ternyata atas dakwaannya itu dia bilang saya nggak punya duit sedikit. Maka si hakim dia bilang, kamu nggak boleh mengeluarkan harta kecuali kepada yang wajib saja. Gitu. Itu dihajru, ditahan harta. Ya misalnya dia pengen jalan-jalan rekreasi, tahan gitu. Biar apa? Itu duit pusatnya buat maslahat orang lain gitu. Ya siapa yang ngutangin? Yang kedua, wal maridi, manfaat maslahat buat orang lain, maka ada juga yang dihajru. Siapa? Wal maridi, orang yang sakit. Yang sakitnya al-makhufi alaihi, yang dikhawatirkan alaihi dengan atas itu sakit, atas itu orang min maradihi, daripada sakitnya itu orang. Artinya bisa juga harta orang yang sakit itu ditahan. Sakit yang mana? Al-makhufi alaihi, yaitu sakit yang dikhawatirkan kesononya meninggal. Ya kalau sakit flu, batuk, tuang pusing dikit mah nggak ada hajru. Ini mah ya kalau vonis dokter mah gitu nggak lama lagi dah ini mah, karena penyakitnya udah berat, disembuhin juga udah kagak bisa, tinggal nunggu doang, bahasa begitu. Nah orang yang sakit yang sebentar lagi meninggal, dia punya harta pun sama, harus dihajru, harus ditahan daripada tasarrufnya kepada hal-hal yang dia inginkan, menggunakan hartanya kepada yang dia inginkan, itu harus ditahan. Cuma ditahannya wal hajru alaihi, dan dibekukan, boleh dibekuin itu harta, ditahan itu harta alaihi kepada orang yang sakit, yaitu fima zada ala sulusi, pada harta
zada yang lebih ala sulusi atas sepertiganya itu harta. Jadi sepertiga hartanya, kalau lebih daripada sepertiga harta, dikeluarkan, ditasorufkan oleh orang yang sakit pengen meninggal, itu kalau lebih dilarang. Kalau di bawah sepertiga boleh. Gitu. Wahua, dan harta yang lebih daripada sepertiga adalah sulusatirkati, yaitu 2/3 harta peninggalannya, atau yang jadi harta warisan nanti. Misal dia punya aset, mau rumah kayak mau tanah atau emang duit simpenan, kalau dijumlah juga dia punya harta lah, itu ada 100 juta misalnya. Maka kalau 100 juta dari 1/3 dari sulus, yaitu hampir berapa? 33 jutaan ya. Nah, jadi kalau orang yang sakit nggak boleh mentasawufkan hartanya lebih daripada 33 jutaan gitu. Jadi selama 33 juta nggak boleh. Kalau udah 33 ke atas nggak boleh gitu. Saya mau sedekah, ya sedekahnya segitu paling. Dari harta, kalau misalnya dia punya duit 100 juta, punya harta peninggalan yang bakal ditinggalkan nanti ini setelah meninggal 100 jutaan, dan hitung-hitung mau tanah, mau rumah, mau apa gitu yang dia. Nah itu harus dihajar kalau lebih daripada sepertiga. Sepertiga sama dengan 2/3 hartanya, harta peninggalannya. Kenapa kok harus ditahan? Saya mah mau meninggal, harta saya mau habisin semua. Gitu. Saya mah mau habisin semua. Ini tanah saya sedekahin, ini tanah saya wakafin semua. Ya, ini usaha saya, ini itu tuh semua buat wakaf. Gak boleh. Gak boleh. Karena nanti manfaatnya buat orang lain. Siapa? Li'ajli hakil warosati, semata-mata untuk hak ahli waris. Kalau hartanya semua diwakafin, hartanya dihibahin, hartanya disedekahin semua, ahli waris dapat apaan? Anak-anaknya. Artinya harus ada bagian buat anak-anaknya. Tapi nanti kalau disetujuin sama ahli waris, boleh-boleh aja, biarin dah buat amal dia semua. Yang penting mah kata anak-anaknya 5, kita mau udah punya mobil 5, kapal 10 gitu. Kalau disetujuin gitu, biarin hartanya buat jalan Allah semua. Ya nanti kan kalau ada penyetujuan, ada penolakan dari ahli waris gitu. Ya. Tapi kayaknya jarang kalau persetujuan. Karena kita mau di depan agak ada, jadi masih ngegantung sama orang tua. Gitu. Ada ini keadaan penghajruan kepada orang yang sakit kalau lebih dari sepertiga. Padahal pernah itu Sayyidina Abu Bakar mensedekahkan hartanya untuk perang di jalan Allah. Ya Rasul, gitu. Saya punya harta, padahal Sayyidina Umar mau udah ngasih duluan. Ya udah merasa bangga, pokoknya kayak saya yang paling gede. Datang Sayyidina Abu Bakar, ternyata dia yang lebih gede. Tapi tetap ditanya sama Rasul, buat keluarga masih ada apa kagak? Pokoknya tinggalin 1/3, gitu bahasanya. Jangan sampai habis. Iya, begitu. Dia jangan enak di kita doang, terakhirnya anak pada melarat maksudnya. Walaupun itu baik buat kita di akhirat. Gitu. Ada buat peninggalan. Nah itu ya, jadi harus ditinggalkan, harus disisain daripada harta ini. Ingat sakitnya kalau yang ya udah parah dah gitu, yang udah wah
sampai perasaan dia juga, ya Allah kayaknya besok, ya Allah kayaknya seminggu lagi, ya udah firasat dia baik gitu. Tapi tetap nanti pembagiannya ya persetujuannya itu setelah meninggal, nanti tetap ada ini. Ini ya, hadza ilam yakun alal maridi dainun. Ini keadaan keadaan menghajru harta orang yang sakit jangan lebih daripada sepertiga. Jika ada alal maridi terhadap orang yang sakit ini tidak ada dainun punya utang yang bisa menghabiskan terhadap harta peninggalan. Fa in kana alaihi dainun, maka jika ada alaihi kepada orang yang sakit tadi dainun dia punya utang, yastagriku yang bisa menghabiskan tirkatahu terhadap harta peninggalannya, hujiro alaihi maka dihajru dibekukan hartanya alaihi terhadap itu harta bisulusi pada sepertiga, wa mazada alaihi dan harta yang lebih daripada sepertiga. Artinya ya kalau emang punya utang yang memang si kewajibannya dibayar dulu sama harta peninggalannya habisin. Kalau emang ternyata ya Allah punya peninggalan 100 juta, utang 100 juta habis kan gitu. Ya nanti tinggal persetujuan daripada ahli waris baik, ya udah yang penting dia terbebas dari utang gitu, atau penolakan ya silakan, yang penting nanti ada tapi tetap nanti walaupun begitu jadi tanggungan anak juga, karena orang tua punya utang yang jadi tanggung jawaban adalah diantara berbakti orang tua anak ke orang tua ketika meninggalnya, diantaranya juga adalah membayarkan hutangnya, atau nanti bisa diibrok, bisa dibebaskan sama yang utang. Udah saya mah ikhlas baik, dia punya utang segini saya ikhlasin kan, seperti itu ya. Pembebasannya nanti. Dah nanti yang terakhir 1, 2 ya. Kedua bacaannya adalah wal abdi. Ya Rasulullah salamun